Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kahfi Anizar, NPM 2011110074 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang nasikh dan mansukh. Pengertian nasakh. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian: menghilangkan, melenyapkan, atau menghapus. Dapat juga berarti memindahkan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kata nasakh dapat juga berarti mengganti atau menukar, membatalkan, dan mengubah. Dapat juga berarti pengalihan. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya dinamakan nasikh. B. Syarat-syarat nasikh dan mansukh. 1. Hukum yang mansukh adalah hukum syara. 2. Adanya dalil baru yang mengganti nasikh harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama atau mansukh. 3. Antara dua dalil nasikh dan mansukh harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. 4. Dalil yang mengganti atau nasikh harus bersifat mutawatir. Perkenalkan, nama saya Rianita Rismawati, NPM 20111000233. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu C. Pedoman nasikh dan mansukh. Berikut sikap pro kontra dari para ulama tentang teori nasikh dan mansukh. 1. Pendukung teori nasikh dan mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i, An-Nahas, As-Suyuti, dan Asy-Sukani. 2. Penolakan teori nasikh dan mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini antara lain Abu Muslim Al-Asyifahani, Imam Fakhrur Razi Syafi'i Mazhaban, Muhammad Abduh, Syed Rashid Ridlah, Dr. Taufik Sidki, dan Ustadz Hud Heibei. Alasan mereka antara lain, yang pertama, jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mansukh berarti membatalkan sebagian isinya. Kedua, Al-Quran adalah syariat yang diabadikan hingga akhir zaman dan menjadi hujjah bagi manusia sepanjang zaman. Yang ketiga, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu bersifat kuliah, bukan juz'i khas. Yang keempat, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 tidak memastikan kepada adanya nas ayat Al-Quran. Yang kelima, adanya ayat-ayat yang sepintas nampak kontradiksi, tidak memastikan adanya nas. Jenis-jenis nas. Nas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Nas ini telah disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan manusia yang mengatakan adanya nas. Misalnya, ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nas Al-Quran dengan As-Sunnah. Nas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, nas Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat bahwa Al-Quran tidak dapat dinaskan dengan hadis ahad. Yang kedua, nas Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nas semacam ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanif, dan Ahmad dalam suatu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Yang ketiga, yaitu nas As-Sunnah dengan Al-Quran. Nas ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contohnya yaitu masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan As-Sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Yang keempat, nas sunnah dengan sunnah. Nas ini dikategorikan dalam 4 bentuk. Yang pertama, nas mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua, nas ahad dengan ahad. Yang ketiga, nas ahad dengan mutawatir. Dan yang keempat, nas mutawatir dengan ahad. Namun, nas ini masih menjadi perdebatan. Baiklah, saya Diah Ika Nurita, NPM 20111000040 akan melanjutkan materi selanjutnya dari pemateri sebelumnya. Yang E, macam-macam nasah dalam Al-Quran. Ada 3 macam nasah dalam Al-Quran. Yang pertama, nasah bacaan dan hukum, yaitu tidak boleh dibaca dan tidak boleh diamalkan karena telah dinasahkan secara keseluruhan. Misalnya ayat-ayat tentang penyusuan menjadi kemahraman seseorang dengan 10 kali penyusuan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata,
termasuk Al-Quran yang pernah diturunkan 10 kali menyusui yang diketahui dapat menjadikan kemahroman seseorang. Kemudian dinasi dengan 5 kali menyusui yang diketahui. Fahruzi berpendapat bahwa bagian pertama yakni 10 kali penyusuan dapat menjadikan kemahroman seseorang. Kalimat ini dinasahkan dari hukum dan bacaannya. Sedangkan bagian kedua yakni 5 kali penyusuan dinasahkan bacaannya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Yang kedua, nasakh hukum sedang tilawahnya atau bacaannya tetap. Jenis inilah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Misalnya, ayat tentang kiblat yang menyatakan bahwa Al-Baqarah surah kedua ayat 115, ayat tersebut dinasihkan oleh ayat Al-Baqarah surah kedua ayat 114. Jadi dapat diungkapkan bahwa di satu sisi nasih mengandung lebih dari satu pengertian, sedangkan di sisi lain perkembangan nasih hanya dibatasi oleh satu pengertian saja. Yang ketiga, nasakh tilawahnya, sedangkan hukumnya tetap. Contoh kategori ini biasanya diambil dari ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini terbilang ayat Al-Quran. Ayat yang dinyatakan mansuh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Itu adalah bacaan yang artinya laki-laki yang tua atau maksudnya yang sudah menikah dan wanita yang tua atau maksudnya yang sudah menikah jika berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti sebagai siksaan Allah atau sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. F. Manfaat nasakh dan mansuh. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Karena itu syariat agama Islam menasakh semua syariat agama-agama sebelum Islam. Yang kedua, selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan sepanjang masa. Yang ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkannya, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Yang keempat adalah untuk menguji orang mu'alaf apakah dengan adanya perubahan dan penggantian-penggantian dari nasakh tersebut mereka tetap setia pada hukum-hukum Tuhan ataukah dengan begitu mereka akan membangkang. Kelima adalah untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan walaupun dari yang mudah kepada yang sukar. Yang keenam adalah untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam. G. Polemik ada dan tidak adanya nasih dan mansuh. Menurut Yusuf Qaradawi, ada 3 kecenderungan dalam masalah nasakh, yaitu 1. Ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya nasakh dalam Al-Quran dan berpendapat bahwa sekian dalam surat sekian dinasakh, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap penasakhan itu. 2. Sebagai pertentangan dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasakh dalam Al-Quran. Dan 3. Adanya pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasakh jika dalil yang sahih dan jelas, yang meyakinkan akal dan menenangkan hati. Contoh kasus nasakh yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang penjelasan ayat 10 susuan, dan kemudian teks ayat tersebut dihapus oleh ayat 5 kali susuan. Namun pada akhirnya kedua-duanya pun dihapuskan. Contoh nasakh yang kedua adalah kasus tentang rajim, sedangkan kasus yang ketiga adalah tentang khamr. Sementara syarat-syarat yang disepakati adalah 1. Hukum yang dinasakh atau mansuh merupakan hukum syar'i. 2. Hukum yang menasakh atau nasih pun harus dalil yang syar'i. Di antara kedua dalil yang kemudian menjadi nasih dan mansuh tersebut terjadi pertentangan yang hakiki serta benar-benar tidak bisa dikompromikan.